Kemudian begitu juga dari hadis Zaid bin Arqam, kun ka'annaka tarallah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita lihat juga hadis Anas radhiyallahu anhu. Ini bentuk-bentuk pesan ihsan Rasul kepada para sahabatnya. Anna rajulan qala, ada seseorang, bahwasanya seseorang laki-laki mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadithni bihadithin, hadiskan kepadaku sebuah hadis. Artinya sampaikan kepadaku sebuah perkataan. Waj'alhu mujaza, jadikan perkataan itu, pesan itu, hadis itu singkat. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salli salata muwaddi'. Contohnya salat. Salatlah kamu, yang mana salat itulah sebagaimana salat orang yang akan berpisah. Salat terakhir. Hana lihat semayang lihat. Sebentar lagi kita salat Isya. Salatnya tangan tu hanya semayang lihat. Hana lihat semayang lihat. Bagaimana keadaan salat itu? Ya. Fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yarak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu Rasul katakan, salli salata muwaddi', fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Ini ihsan ini bisa kita ngukur diri kita, kualitas ibadah kita. Hana memadang dengan tata cara, tata cara sesuai dengan cara wuduk Nabi begini, cara salat Nabi begini, sujud kapan, rukuk kapan. Tapi hati hadir tidak. Hati hadir tidak. Ini bagian daripada aib kita, Pak. Pikiran aib ya. Di antara cara melihat aib diri kita masing-masing, kita orang muslim ini, lihatlah kualitas ibadah kita. Sudah nampak aib. Beh nampak minta aib, kibancara minta aib, sibuk minta aib kau. Aib draw, jit kalian mentang, beh jo. Salat mentang sehari-hari kita salat. Ini satu ibadah yang paling utama. Coba kaca-kaca talhuh. Kiban temayang lun lawainya. Rupanya setelah kita lihat kesimpulan, rupanya salat saya itu masih banyak yang kurang. Rupanya ibadah saya masih banyak yang lalai. Merasa seakan-akan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita semua berkeyakinan, beriktikad bahwasanya Allah Maha melihat. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin saya muliakan. Dalam sebuah hadis Harisah yang diriwayatkan dengan ada jalur mursal, ada yang muttasil, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, menanyakan keadaan, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu hari ini, pagi ini, wahai Harisah. Maka dia mengatakan, asbahtu mu'minan haqqa. Aku telah menjadi seorang mukmin yang haqqan. Maka Nabi mengatakan, perhatikan apa yang kamu katakan. Karena sesungguhnya setiap perkataan itu ada hakikatnya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah tidak membutuhkan, artinya tidak terikat dengan dunia ini. Ya. Azafat nafsi 'anid dunya. Maka aku bergadang di malam hari dan di siang harinya aku berlapar, artinya berpuasa, dan malamnya beribadah. Wa ka'anni anzuru ila 'arsy rabbi bariza. Seolah-olah aku memperhatikan arasy Tuhanku begitu nampak nyata.
Wa ka'anni anzuru ahlal jannah, seakan-akan aku melihat ahli syurga di syurga, kaifa yatazawaruna fiha, bagaimana mereka saling berziarah, bagaimana saling mereka mengunjungi. Wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar, begitu juga aku seakan melihat ahli neraka, bagaimana di sana mereka saling berkumpul dan sebagainya. Yata'awuna fiha, dan mereka saling berteriak, yatasayahun, mereka saling berteriak tentang azab neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, absarta falzam, kamu sungguh sudah melihat dengan mata hatimu, maka tetaplah. Abdun nawwarallahu al-iman fi qalbihi, hamba yang Allah telah sinari iman di hatinya. Hamba yang telah Allah sinari iman di hatinya. Kemudian juga begitu ada riwayat Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan kepada seseorang dengan mengatakan, malulah kamu kepada Allah. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana engkau malu kepada dua orang yang saleh dari teman kerabatmu yang tidak berpisah denganmu, yang tidak memisahkan diri mereka denganmu. Kita kan kalau ada kawan yang baik, saleh, ibadah, kalau kita duduk-duduk aja kan malu, Pak. Ya. Ini bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, sama sekali tidak. Ini bahasa-bahasa seperti ini. Kalau kamu dengan orang malu, dengan Allah jauh lebih harus malu. Baik. Ya. Ada juga riwayat yang mengatakan, istahyi min rabbik, malulah kamu kepada Tuhanmu. Hadirin berbahagia. Kemudian kepada Mu'adz radhiyallahu anhu juga dikatakan kalimat yang sama ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Rasul memberikan wasiat, istahyi minallah, malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya kan sering takut, hana malai kalau lego. Mana? Kita paling sering berikan wasiat kepada orang, kepada anak kita, keluarga, hai baik lagi kan, malai dia kalau lego. Malai dia kalau jika lego. Kerana god malai ke urang yang god. Tapi kadang hana malai kalau Allah Taala. Ya, ketika kawan kita bermaksiat, enggak malu dibilang, apa kamu enggak malu lihat sama Allah? Ya, kadang temayang, salat dulu salat. Enggak enak, malu lihat sama orang. Orang semua salat, masa kita duduk di masjid saja di parkiran. Salatlah, enggak enak dilihat orang, malu lihat orang. Ini tingkat kualitas iman kita. Masih malu dilihat orang, tapi tidak malu dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya muliakan, kita pernah dengar bagaimana Nabi SAW menyampaikan beberapa adab yang berkaitan dengan membuka aurat. Nah, ada hadis dari Tirmidzi, hadisnya Hasan, tentang membuka aurat ketika sendiri. Maka Nabi mengatakan, Allah lebih pantas untuk engkau malu darinya. Ya. Ada hadis jemaah saya muliakan, ketika berbicara menutup ketika berjima seorang berhubungan suami istri juga harus tidak terbuka lepas langsung begitu. Ya. Sehingga Al-Bukhari rahimahullah taala secara ta'liqan dalam kitab Al-Ghusl, kitab bicara bab mandi, itu ada bab tentang orang yang mandi secara telanjang sendirinya di tempat yang sunyi dan menyebutkan dengan menggunakan penutupnya maka jauh lebih afdal. Bab malu dengan Allah Azza wa Jalla.
Dulu Bahz bin Hakim dari ayahnya dan kakeknya juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah aurat ini. Maka Rasul mengatakan, jagalah auratmu kecuali daripada istrimu atau kepada budak hamba saya. Ya. Nabi tanyakan, bagaimana ketika sesama laki-laki? Ar-rajul yakun ma'ar rajul, laki-laki bersama orang laki-laki. Maka Nabi mengatakan, ini istata'ta, jika kamu mampu, alla yaraha ahadun faf'al. Jika kamu mampu orang tidak melihatnya satu orang pun auratmu, maka lakukanlah. Tingkat ini tingkat ihsan, Pak, tingkat malu pada Allah luar biasa. Nah, tanya orang kadang gampang-gampang ada. Alah, tengok tapi roh, tapi agam. Ana apalah tapi agam. Tak mana ju tabuh ka. Sabuh ka mana nakulah ke mana sampai grum. Ini yang kita sayangkan. Lebih disayangkan lagi jika itu terjadi di lembaga pendidikan. Kita pernah mengunjungi, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita. Biasa saja di bak pula yang mandi panjang. Sudah, santri dengan hanya menggunakan celana dalam, bahkan tidak ada masih kecil. Brum. Gampang. Tengok jamir je, biasa ni. Tengok jamir teruk tunggu. Teruk tu jamir kena. Assalamualaikum. Terkejut dia. Kalau di tempat belajar agama tidak ditumbuhkan ihsan, di mana lagi tumbuh ihsan, Pak? Tapi inilah, dan ini mudah didapatkan. Contoh saya katakan ini mudah ya tadi. Yang kita pernah enggak prediksi akan ada demikian di tempat itu. Dalam sebuah keadaan kita datang untuk bertamu. Biasa, tidak ada hijab. Baik. Mudah-mudahan jika sampai maklumat ini ada yang membuat bataslah. Pakailah minimal kalau mandi ramai-ramai itu harus ada kain mandi. Bahkan tulul menan. Jawabannya sederhana kalau ditanya. Tapi kedua-dua pun ada teman. Agam tapi agam. Yang baik kan agam dengan ini. La ilaha illallah. Baik. Siapa yang berbahagia? Lanjut lagi. Dia berkata, "Warrajul yakunu khaliyan." Bagaimana kalau dia sendiri di tempat yang sunyi? Dia sendiri. Maka jawabannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih layak dia malu kepada Allah. Dengan Allah, seharusnya dia lebih layak malu. Nah, walaupun ini nanti bicara afdal, ini bicara adab. Hadirin yang saya muliakan, ya, sedikit lagi, masih banyak nih sebenarnya. Ini saya ambil, nanti mungkin jika ada salah saya menterjemahkan, mentafsirkan, silakan merujuk kepada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, yang disusun oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, ulama yang wafat tahun 795 Hijriah. Ya, beliau punya kitab di antara Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah 50 hadis. Jadi hadis arba'in, 42 hadis, beliau tambah 8 lagi jadi 50. Beliau syarah. Baik. Begitu juga kita lihat bagaimana wasiat salafus saleh sesama mereka tentang ihsan. Tadi wasiat Nabi kepada para sahabat. Ini ada wasiat sesama mereka salafus saleh radhiyallahu alaihim, sahabat dengan sahabat yang lainnya. Begitu juga di kalangan para tabi'in. Hadirin yang saya muliakan. Maka di sini disebutkan ini adalah kualitas iman seseorang. Dia selalu merasa iman yang bagus itu, merasa Allah selalu memperhatikannya. Allah selalu memperhatikan gerak-geriknya. Ya. Maka dikatakan di sini, janganlah engkau menganggap rendah perhatian Allah kepadamu. Nah, jadi itu mesti kita waspada. Allah malah kalian yang pernah kalian orang. Berarti itu merendahkan pandangan Allah kepada hamba. Nah, sehingga na'udzubillah min dzalik, ketika kualitas iman seseorang itu sangat lemah dan kadang dia mencari tempat maksiat agar terhindar dari pandangan manusia. Dalam hal ini dia telah merendahkan pandangan Allah kepada dia. Dalam hal ini dia telah merendahkan pandangan Allah kepada dia.
Kemudian jemaah saya muliakan, ini semuanya di antara makam-makam keikhlasan. Maka afdalul iman, iman yang paling afdal adalah an ta'lam anna Allah ma'aka. Engkau mengetahui bahwasanya Allah bersamamu haitsu kunta, dimanapun kamu berada. Itu. Kemudian apa kira-kira buah daripada ihsan ini? Buah daripada ihsan ini jika ada pada seseorang, dia mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nantinya, ketika manusia tidak ada naungan kecuali hanya naungan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia. Maka siapa dia? Rajulun haitsu tawajjaha alima anna Allah ma'ah. Seseorang yang kemanapun dia melangkah menuju, dia tahu bahwasanya Allah bersamanya. Jadi kan hanya tok masjid bersama Allah, di kantor pergi merasa Allah melihatnya, gejak WC Allah, dia merasa dia kemanapun tempat sendiri, dia enggak pernah merasa kosong daripada pandangan Allah. Ini Pak, masalah kualitas hati dan kualitas ibadah kita. Hadirin yang saya muliakan, kita akan dapatkan banyak hadis Nabi SAW akan hal ini. Intinya, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih berkualitas. Caranya adalah menghadirkan perasaan Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan segala gerak-gerik ibadah kita. Maka banyak hadis-hadis Nabi yang lain mengatakan hal yang sama. Apabila kalian salat, maka sesungguhnya ketahuilah kalian sedang bermunajat kepada Tuhan kalian. Ketahuilah setiap kalian yang salat, dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Ya, nyambang salat, Pak. Allah. Banyak hal-hal yang lain, hadis lain yang memberikan makna yang sama. Intinya, ini yang mesti kita perjuangkan. Namun kesimpulan perlu saya tutup, agar tidak salah paham tentang hal ini. Barang siapa yang memahami dekatnya seorang hamba dengan Allah, atau dekatnya Allah kepada hambanya dengan pemahaman dia menyamai Allah dengan makhluk, atau punya pemahaman seperti pemahaman hululiyah, ya, Tuhan itu dapat menitis dalam tubuh manusia, pemahaman ini, atau menyatunya Tuhan dengan manusia, ketahuilah itu pemahaman yang didatangkan dari kejahilan dan buruk pemahaman dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah dan Rasul terlepas daripada pemahaman itu. Ini penutup penting. Karena banyak orang ketika berbicara ini, tingkat tinggi, akhirnya analis tuah temayang terpedang, hanya kawan Pak. Enggak sampai tingkat itu. Ya, tapi beribadah kepada Allah dan kualitas ibadah bisa Allah melihatnya. Ini ada penutupnya. Ala kulli hal. Banyak Pak, ini subhanallah, ini kalau kita panjang banyak kali kisah perkataan salafus salih tentang ihsan ini. Yang mana itu kita masih butuh perjuangan yang kita sangat jauh, kalau kita lihat sangat jauh sekali. Ya. Baik, sampai pesan terakhir, ni detik terakhir. Kallimullah azza wa jalla katsira. Banyaklah engkau berbicara dengan Allah azza wa jalla dan berbicaralah dengan manusia sedikit. Ya. Ketika ditanyakan bagaimana kita berbicara dengan Allah sebanyak-banyaknya, maka hendaknya engkau berdoa kepadanya, bermunajat kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita, bahwa ibadah kita hari ini jangan merasa puas dengan apa yang sudah ada, tapi perjuangkanlah, usahakanlah agar makin lama makin baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.